في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, muslimin dan muslimat yang semoga keberkahan senantiasa dicurahkan kepada kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala banyak mengingatkan kita dan bersumpah di dalam beberapa ayat-ayat Al-Quran dengan waktu, dan itu semuanya menunjukkan bahwa waktu ini sangat penting di dalam kehidupan kita. Kita hafal beberapa ayat-ayat Al-Quran dalam surat-surat pendek, wal asri, wasyamsi, wal laili, wal duha, dan seterusnya. Nah, ini semuanya adalah berkaitan dengan waktu. Maka menjadi keniscayaan kita semuanya untuk memperhatikan waktu yang bergulir, waktu yang kita miliki semuanya agar bisa dimanfaatkan dengan sebaik mungkin, menjadi nilai produktivitas kita semuanya bermanfaat bagi diri kita dan bermanfaat bagi orang lain. Ada beberapa kisah yang sangat menarik. Pada tahun 1976 diadakanlah Olimpiade Internasional. Kemudian dalam proses Olimpiade Internasional tersebut ada lomba lari cepat 100 meter. Setelah diadakan seleksi yang begitu ketat, terpilihlah 8 atlet yang akan mempertandingkan dan perebutkan juara pertama. Berlarilah mereka dengan begitu cepat. Dan tahukah siapa yang menjadi juaranya? Yang menjadi juara pertama adalah orang yang lari tercepat dan mempunyai jarak lari dengan juara keduanya hanya 0,1 detik. Jadi jarak kecepatan larinya dengan pesaingnya hanya 0,1 detik. Maka berhasillah dia menjadi sang juara. Ini kasus pertama. Kasus kedua, di Amerika juga pernah diadakan lomba pacu kuda, lomba pacuan kuda. Kuda-kuda yang terpilih digunakan untuk berlomba dalam pacuan kuda ini. Maka berlarilah kuda ini dengan secepat mungkin hingga akhirnya terpilihlah juara pertama di lomba pacuan kuda ini. Dan juara pertama ini tahukah berapa nilai hadiah yang didapatkannya? Dia mendapatkan hadiah senilai $1 juta. Adapun juara yang kedua, dia hanya mendapatkan nilai $75.000. Berapa jaraknya antara 1 juta dengan 75.000? Jaraknya sangat jauh sekali. Padahal ini juara 1 dan 2. Jaraknya sangat jauh sekali. Bainas sama wasumur. Nah, jauh sekali. Ini lomba lari, ya lomba pacuan kuda ya. Dan tahukah sebabnya kenapa? Dan bagaimana cara juri menentukan juara yang pertama? Ternyata kuda yang
meraih juara pertama ini, jaraknya dengan kuda yang kedua ini hanya beberapa inci, karena kuda yang pertama ini hidungnya lebih cepat menyentuh garis finish daripada yang kedua. Jaraknya hanya beberapa inci, sangat sedikit sekali. Tapi pun demikian, dia bisa meraih dan mendapatkan juara pertama. Anak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini dua kasus yang jadi contoh buat kita, agar kita bisa memanfaatkan peluang sekalipun hanya beberapa detik, sekalipun hanya beberapa saat saja. Hal yang ketiga, dan ini menjadi syiar di dalam agama kita, bahwa di dalam Islam dianjurkan dan sangat disarankan agar kita membiasakan diri setiap harinya bisa bangun lebih cepat. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wabil ashari hum yastaghfirun. Mereka orang-orang yang bangun pada waktu sahur, ya, pada waktu sahur. Waktu sahur ini paling tidak 1 jam sebelum subuh. Kenapa di sini disebutkan? Dan ternyata karena waktu sahur ini adalah waktu yang sangat istimewa, yang punya kualitas sangat tinggi sekali dibandingkan dengan waktu yang lainnya. Dalam sebuah penelitian, bahwa 1 jam yang kita gunakan untuk beraktivitas, untuk membaca, menelaah, mendengarkan nasihat, mendengarkan ilmu pengetahuan atau apapun, ya, yang kita gunakan 1 jam sebelum subuh, ini lebih besar manfaatnya, lebih besar pengaruhnya, dan jika dikonversikan itu sama dengan 7 jam dalam sepekan. Di 1 jam sebelum subuh itu, ya, kualitas waktunya ini sama dengan 7 jam dalam sepekan. Dan ini pula banyak dilakukan oleh orang-orang hebat. Mereka selalu bangun sebelum subuh, mereka beraktivitas, mereka membaca, mereka menelaah, mereka mendengarkan ilmu-ilmu pengetahuan, ya. Kenapa? Karena waktu sebelum subuh ini adalah waktu yang sangat berkualitas. Di saat otak kita, saraf kita sudah mulai siap untuk melakukan aktivitas-aktivitas keseharian, dan waktu-waktu yang di saat seperti itu, ya, kita sudah mempunyai sebuah perencanaan dan juga program-program sehari yang akan kita lakukan. Maka oleh karena itu, anak aku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebiasaan kita untuk memanage waktu kita dengan baik ini akan menjadikan kita meraih hal-hal yang luar biasa dibandingkan dengan orang lain yang tidak mampu untuk memanage waktunya, untuk mengatur waktunya. Selangkah kita lebih baik dari yang lain, ini akan menentukan siapakah yang menjadi juara, siapakah yang menjadi orang yang terhebat. Nah, maka dari itu di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menegaskan dan menerangkan bagaimana seharusnya dan semestinya kita memanfaatkan waktu kita. Nah, jika kita ingin memplanning cita-cita kita, mempunyai cita-cita, harapan, mimpi yang besar, maka hendaklah kita awali, ya, dengan merencanakan dan menggunakan, memanfaatkan waktu kita dengan sebaik mungkin. Bayangkan, ya, masih ingatkah kita, barangkali di antara kita ada mempunyai ayah atau ibu yang biasa
dan rutin membacakan atau memperdengarkan kisah-kisah pendek ya pada kita sebelum tidur, atau di saat-saat kita makan, atau di saat-saat santai. Diperkenalkan kisah mungkin selalu kalau kita rindu, kangen dengan kisah yang diceritakan oleh ayah kita, maka begitu kita pulang sekolah kembali ke rumah, maka kita akan menagih kepada orang tua kita. Kalau satu hari satu kisah yang bisa menginspirasi kita, satu hari satu kisah, maka dalam satu bulan kita sudah mendapatkan 30 kisah. Dalam satu tahun sudah dapat berapa? Kalau dibukukan berarti kita semestinya sudah bisa membaca berapa buku coba. Padahal saat itu kita masih kecil ya. Itu mengapa orang tua kita, bagi yang perhatian orang tuanya ya, selalu berusaha untuk memperdengarkan kisah, bercerita tentang apapun yang bisa menstimulus otak dan pikiran anaknya. Maka nanti kalian kalau jadi ibu ya, rajin-rajinlah berkisah dengan anak kalian semua. Ini akan jadi ibu semuanya kan? Insya Allah ya. Jadilah ibu. Kalau yang laki-laki jadilah ayah. Jangan seperti artis sekarang yang punya paham yang lain ya. Ya lebih suka untuk memelihara boneka daripada mengasuh anak gitu ya. Ini kan sudah agak error ya. Udah error ya. Senyum dengan boneka, nimang-nimang boneka, bicara dengan boneka. Kalau sekedar mainan tidak masalah, tapi dia yakini itu bagian dari kehidupannya. Ini yang jadi masalah kan. Apa yang bisa diharapkan dari sebuah boneka? Boneka besarnya segitu ya, mau 10 tahun segitu juga kan, nggak akan bisa lari dia. Apalagi bisa memberi manfaat ataupun berbakti kepada yang mengasuh boneka. Nggak mungkin ya, tidak mungkin. Berarti pikirannya sudah tidak benar ya. Kalau dalam Islam tidak begitu. Islam itu futuristic, selalu berpikir tentang masa depan. Anak saya akan besar, anak saya nanti akan sekolah, anak saya nanti akan kuliah, anak saya akan jadi orang besar juga ya, nanti akan berbakti kepada saya. Bayangkan kalau anak kita senantiasa kita ceritakan dengan cerita-cerita sederhana, cerita tentang tokoh-tokoh besar. Sudah berapa banyak buku yang sudah diserap oleh dia, yang sudah dia baca. Begitu dia beranjak siap untuk sekolah, maka berarti di dalam otaknya itu sudah banyak pengetahuan yang sudah dimiliki. Begitu masuk sekolah, apa yang terjadi? Apa yang diterangkan, disampaikan oleh sang guru sudah pernah diserap oleh dia, sudah pernah dia terima dari sang ibu dan sang ayah yang rajin menceritakan kisah-kisah hebat. Luar biasa. Begitu dia naik kelas ke SMP, ke SMA, perguruan tinggi, sudah banyak sekali. Stimulus itu akhirnya menjadikan dia semangat untuk semakin banyak membaca, semakin banyak menelaah. Maka oleh karena itu, anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka manfaatkanlah setiap detik waktu yang kita lewati. Maka di dalam istilahnya bahasa Arab itu idhafatun basitah ya. Idhafatun basitah kabirun bin nataij. Tambahan-tambahan sedikit yang kita berikan, kita gunakan dalam kehidupan kita, itu akan berefek kepada hasil yang luar biasa. Jadi juara karena hanya selisih 0,1 detik. Jadi juara karena hanya selisih beberapa incis saja. Jadi juara karena bisa memanfaatkan waktu mungkin sehari lebih baik daripada teman-teman yang lainnya. Kalau kalian punya cita-cita, jangan menunggu besok. Kamu mau jadi apa? Saya mau jadi dokter. Sudah mulai membaca buku tentang kedokteran? Belum. Nanti kalau sudah kuliah saja. Terlambat itu.
mulai dari sekarang sudah membaca buku-buku tentang kedokteran, paling tidak kedokteran Islam. Kamu mau jadi apa? Saya mau jadi presiden. Sudah baca buku tentang kepemimpinan? Belum. Mulai dari sekarang baca buku tentang kepemimpinan, leadership yang terbaik bagaimana. Paling tidak membaca kisah-kisah orang yang sukses memimpin. Jadi jangan terlalu lama menundanya sampai besok. Ini terlambat namanya, ya, terlambat. Coba kalian kemarin waktu liburan menonton final sepak bola Indonesia tidak? Nonton? Siapa yang menang? Siapa yang kalah? Apa komentar netizen tentang kekalahan Indonesia? Oh, banyak ya. Kipernya, backnya, wasitnya, sampai wasitnya disalah-salahkan deh. Apalagi banyak sekali ya. Tapi yang terpenting apa komentar pelatihnya? Ada yang pernah baca komentar pelatihnya apa? Pelatihnya siapa? STY ya. Apa kata beliau ketika mengomentari? Ini pelajaran saja ya, bukan menyalah-nyalahkan. Kata beliau bahwa budaya terlambat ini masih dijaga dan masih lekat ya, dalam jiwa orang-orang Indonesia ya. Kalau bisa cepat, kenapa diperlambat? Nah, ini kan sesuatu yang harus kita ubah cara hidup kita. Kalau bisa belajar dari sekarang, kenapa besok? Kalau bisa membaca sejak sekarang, kenapa harus besok? Besok bisa kita kerjakan yang lain. Berarti kita kan lebih untung. Ketika kita sudah banyak mengerjakan sesuatu, orang lain itu sudah terlambat. Kita sudah melaju lebih cepat. Jadi jangan memanjakan diri kita terlalu jauh ya. Jangan dimanjakan. Nanti sajalah kalau sudah kuliah. Nanti sajalah kalau sudah punya keluarga. Jangan, mulai sekarang. Kalau mau berkeluarga, ya persiapkan lebih jauh, ya kan? Nanti telat, besok persiapannya yang lain. Ya, yang bisa disiapkan saat-saat itu besok. Sekarang kalau bisa membaca, baca semuanya. Telah semuanya. Sehingga kita tidak terlambat, dan kalau besok harus persiapan, tidak terlalu banyak yang harus kita siapkan gitu. Baik anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali itu yang bisa kita pelajari dan bisa kita renungkan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Selamat untuk berpacu dengan waktu, berlomba dengan waktu, dan jadilah yang terbaik insyaallah. Demikian wallahu a'lam bishawab wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. من دون نعيم الآيات نرتاد لنحفظها